Setelah tim nasional Indonesia dipegang oleh Sinteyong, semakin banyak pemain keturunan yang mau pulang untuk membela tim nasional tanah kelahiran nenek moyangnya. Namun, proyek ini tak selamanya berjalan mulus. Ada beberapa pemain yang menolak ketika mendapat panggilan kehormatan untuk membela skuad Garuda. Contohnya Tijani Reinders yang menolak karena memprioritaskan timnas Belanda. Keputusannya cukup disayangkan oleh fans Indonesia, tapi tepat untuk masa depannya. Kini karirnya melesat bersama The Orange dan AC Milan. Namun tak banyak yang seperti Tijani. Beberapa justru bernasib apes setelah menolak timnas Indonesia. Siapa saja ya pemain itu? Pemain pertama adalah Emil Audero Mulyadi. Sinteyong sempat meminta PSSI untuk menggoda lagi sang pemain. Coach Sin yakin dengan adanya Emil, pertahanan timnas Indonesia akan semakin naik level. Pada awal tahun 2022, perwakilan PSSI sempat kembali menemui Emil untuk menawarkan kesempatan dinaturalisasi. Perlu diketahui, Emil sendiri merupakan pemain yang lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat dari ayah asli Indonesia. Jadi, bukan suatu hal yang sulit untuk mencari garis keturunan Emil. Tapi ia menolak dan itu disampaikan langsung oleh sang ayah. Upaya untuk membujuknya sebetulnya sudah dilakukan sejak 2016, namun setelah beberapa kali percobaan, Emil selalu menolak. Alasannya selalu soal harapannya untuk membela timnas Italia. Tapi hingga sekarang, Emil belum pernah membela Italia. Sialnya lagi, timnya yakni Sampdoria justru terdegradasi ke Serie B dan kini ia cuma jadi cadangan mati di Inter Milan. Selanjutnya ada pemain Wolves, Justin Hubner. Pemain berusia 21 tahun itu jadi salah satu pemain keturunan yang masuk radar Federasi Sepak Bola Indonesia untuk dinaturalisasi. Meski lahir di Belanda, pemain yang berposisi sebagai bek ini memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang merupakan orang Makassar. Awalnya Justin terbuka untuk membela tim nasional Indonesia, terlebih kala itu Indonesia akan bermain di Piala Dunia U20. Namun setelah event itu gagal digelar di Indonesia, ia meminta proses naturalisasinya dihentikan. Ia mendapat panggilan dari timnas Belanda U20. Ia merasa memiliki potensi untuk tetap tampil di Piala Dunia U20. Sialnya setelah mengabaikan Indonesia, Justin tetap gagal tampil di Piala Dunia U20 karena Belanda juga tak lolos ke putaran final. Akhirnya, ia mulai nyepik PSSI lagi dengan alasan ingin melanjutkan proses naturalisasi. Tapi, nama baiknya sempat tercoreng setelah diisukan meminta syarat uang tunai senilai 16 miliar rupiah kepada PSSI. Entah itu benar atau tidak, proses naturalisasinya kini resmi dilanjutkan. Sama halnya dengan Justin Hubner, Ragnar Oratmangun juga menjilat ludahnya sendiri. Bedanya pada tahun 2022 sebetulnya Ragnar sempat menerima tawaran untuk membela timnas Indonesia. Tapi itu hanya sebatas kontak saja, tidak ada kelanjutan. Melihat ketidakjelasan dari PSSI, Ragnar mengurungkan niat untuk membela skuad Garuda. Jadi di kasus Justin, dia yang PHP, kalau di kasus Ragnar, PSSI-nya yang ngeghosting, sehingga sang pemain ragu ketika ada tawaran kedua yang datang. Setelah awalnya menolak, pemain yang memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya yang berasal dari Maluku itu melanjutkan karirnya di Belanda bersama Groningen. Sayangnya ia jarang dimainkan dan timnya justru terdegradasi akhir musim 2022-2023. Kini ia berstatus sebagai pemain pinjaman di Fortuna Sittard. Lama tak terdengar, tiba-tiba pemain yang berposisi sayap itu muncul di postingan Erick Thohir untuk memulai proses naturalisasi. Kabarnya bergabungnya Jordi Amat dan Shane Patinama jadi pertimbangan Ragnar menerima pinangan Indonesia.
Pada tahun 2020 kemarin, Sinteyong dikabarkan pernah tertarik dengan pemain yang kini berseragam Fenerbahce, Jadon Oosterwolde. Coach Sin ingin menaturalisasi pemain tersebut agar bisa memperkuat timnas Indonesia U19. Namun, ajakan Sinteyong itu dimentahkan begitu saja oleh sang pemain. Pemain yang berposisi back itu justru lebih memprioritaskan timnas Belanda yang situasinya belum jelas mau memanggilnya atau tidak. Dilansir suara.com, Coach Sin kecewa dengan keputusan sang pemain mengingat Jadon merupakan salah satu pemain idamannya. Seakan kualat atau bagaimana saat dirinya menjalani peminjaman di Parma dari FC Twente, Jadon justru tak mendapat banyak menit bermain. Makin sialnya lagi, timnas Belanda tak kunjung membuat panggilan kepada Jadon. Sampai saat ini ia masih belum mencatatkan satu caps pun untuk tim nasional Belanda atau tim nasional manapun. Jadon justru disibukkan dengan bagaimana caranya memperbaiki karirnya di Liga Turki bersama Fenerbahce. Berikutnya adalah pemain yang pernah bermain di Premier League bersama Leeds United. Ia adalah Pascal Struijk. Pemain yang berposisi sebagai bek ini memiliki keturunan Indonesia dari kakeknya yang dikabarkan orang asli Indonesia yang pindah ke Belanda saat masih zaman penjajahan. Ketika PSSI menawarkan kewarganegaraan Indonesia kepada Pascal pada akhir tahun 2020, ia menolak. Dengan statusnya sebagai salah satu pemain penting di Leeds, ia masih memprioritaskan tim nasional Belgia atau Belanda, karena sang pemain juga memiliki keturunan dari negara-negara tersebut. Namun ternyata Pascal memprioritaskan negara yang salah. Hingga detik ini Pascal sama sekali belum mendapat panggilan tim nasional, baik dari Belgia maupun Belanda. Pemain berusia 24 tahun itu tercatat hanya pernah membela timnas Belanda U17 pada tahun 2016 silam. Makin apesnya lagi, karirnya di Leeds gitu-gitu aja. Leeds justru mengalami degradasi ke Championship musim lalu. Miss Hilgers sebetulnya tertarik untuk membela timnas Indonesia, tapi orang tuanya tak merestui sang pemain untuk pindah dari kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Padahal darah Indonesia mengalir di diri Hilgers melalui sang ibu yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Dilansir suara.com, hal itu dikonfirmasi langsung oleh salah satu exco PSSI, Hassani Abdul Ghani. Orang tuanya mengizinkan apabila Hilgers bisa memegang 2 paspor sekaligus. Tapi Indonesia hanya mengenal paspor tunggal, bukan dui kewarganegaraan seperti Belanda. Selain itu, Hilgers juga sedikit masih mengharapkan pemanggilan timnas Belanda karena musim 2021-2022 ia tampil cukup apik. Tapi setelah menolak panggilan Indonesia, pemain yang kini berusia 22 tahun itu justru cedera parah dan akhirnya harus absen lama sehingga tidak dipanggil timnas Belanda U21 untuk kualifikasi Piala Eropa U21 2023. Pemain terakhir adalah Andri Syahputra. Ia lahir di Lok Sumawe, Aceh, dari keluarga asli Indonesia. Tapi pada usia 15 tahun ia sudah tinggal di Qatar guna meningkatkan kemampuan sepak bolanya. Jadi namanya ya Indonesia banget. Bahkan saking Indonesianya, beberapa dari kalian pasti punya teman yang mirip-mirip sama pemain yang satu ini. Pada tahun 2017, PSSI sempat menawarkan kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Namun, Andri menolak dan memprioritaskan timnas Qatar yang kala itu juga kepincut ingin menaturalisasinya. Dan benar saja, Andri tak berpikir 2 kali guna membela timnas Qatar. Apalagi pada saat itu Qatar sedang mempersiapkan skuad menuju Piala Dunia 2022. Meski sudah diklarifikasi oleh sang ayah, penolakan itu sempat viral di media sosial. Andri bahkan sempat dicap sebagai seorang pengkhianat karena mengabaikan timnas Indonesia. Namun, akhirnya Andri terkena getahnya. Ia tak masuk dalam skuad timnas Qatar yang tampil di Piala Dunia. Ia tercatat hanya pernah membela timnas Qatar U23.